Tidak menyelesaikan masalah tapi selalu menambah-nambah masalah. Ngapain itu Hendro itu di dalam itu? Ngapain pakai? Ini seperti ini PT Profilia, kita datang baik-baik, mau menyelesaikan masalah, menuntut haknya para karyawan, tanggung jawabnya. Ini tidak pernah bisa menghadapi kami secara gentleman. Kami tidak diperbolehkan masuk dari kemarin, bos-bosnya sudah ngumpet-ngumpet. Sekarang ini pakai apa ini orang-orang kerucul-kerucul ini? Kami tidak boleh masuk. Ini cara mereka PT Profilia menghadapi kami. Tidak menyelesaikan masalah ini. Bagaimana ini? Ini bukan investor ini, pengusaha macam begini. Ini penjajah. Kalian ini dibayar oleh penjajah-penjajah. Mencari hidup untuk anak istri. Kalian dengan cara begini menjual bangsa kalian sendiri. Tidak menyadari suatu saat akan diperlakukan seperti ini kalian. Saya tambahin, ya. Saya ini pengacara. Saya ini berjuang untuk orang-orang yang terzolimi semua nih. Ada 8 orang. Ada 14 orang. 14 orang. Saya mewakili itu. Dan saya bukan liar. Saya ada kuasa. Saya mau ketemu memperjuangkan hak-haknya buruh. Tapi ketemu pun susah. Apa jawabannya dari PT Profilia kedatangan ibu bapak ini? Ini belum masuk, tapi sudah ada pengaman seperti ini. Tapi nanti kalau saya pasti masuk, tapi nanti didampingi bapak polisi. Sampaikan aja kalau saya boleh masuk. Bos mau ketemu tuh pengacara selesai, nggak ada masalah. Cuma dia khawatir ribut. Ingat, saya pengacara nggak mau ribut. Tetapi saya berani gitu loh, demi karyawan-karyawan semua ini. Betul. Kita para pengacara adalah penegak hukum. Kita melangkah berdasarkan hak-hak kan berdasar undang-undang tanpa menabrak undang-undang. Jadi kami melangkah berdasarkan undang-undang, apalagi urusan buruh, ketenaga kerjaan itu jelas kami pegang itu. Ini pengusaha yang merugikan hak-haknya buruh. Soalnya. Makanya saya kasih tahu Pak, sampaikan. Kan kemarin sudah sampaikan, hari Senin mau ke sini jam 10. Ini hanya akal-akalan dia untuk menghindari aja. Saya surati pun jika menghindari. Sekarang saya datang secara lisan pun dia juga alasan tidak ada surat. Kan kita diimbal-imbal terus. Sampai ini ikut penjajah lagi. Gak sadar sampai ini tuh. Arah-arah juga. Arah-arah juga. Oh, pokoknya seperti mana untuk kanan. Oh, Sini. Sampai kaki mana aja? Jajak ngomong. Sampai mau nggak? Nggak mau. Jajak ngomong agak belum? Nggak mau dong, nggak mau. Kami masuk. Kami masuk. nggak boleh. Alright. Yo! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ini pemanasan dulu, pemanasan ya. Kumpul tenaga dulu, kumpul tenaga. Ya. Jadi 30 tahun. Kami selesaikan di pabrik, dilempar ke sini. Sini dilempar lagi ke pabrik. Kami tidak digubris. Kami somasi tidak digubris. Dia mengundang kami datang pun kami ditolak. Dia menghindar terus nih. Ini perusahaan dia kan nggak pernah mau menuliskan PT Profil nama perusahaannya di atasnya itu. Karena menghindari pajak. Iya. Iya, iya. Bisa mengamankan lo ya. Sudah memediasi. Negosiasinya. Ini Ayo Rene. Awal, Bapak. Awal. polisi yang maju. Ya boleh saya dikasih Pak. Jangan polisi yang Saya maju. punya anak istri saya. Jangan polisi yang maju. Oh, coba biar anak ya apa kon? Tinggi aku ya apa? Jawab lu. Sabar. Ayo. Iya. Sabar. Iya, Hanya pabrik-pabrik keparat. ayo cek. Pakai salah. Untuk itu kita punya jalur-jalur resmi. Kalau dia menggunakan cara seperti ini, saya akan ngejar pidana. Sabar, Dek. Ini oknum ini PT Profilia tidak akan pernah mau ditulisi pabrik. PT Profilia maupun yang di pabrik tidak pernah mau karena dia menghindari pajak. Dia menyetop bahan bakar di pabrik itu pun juga tanpa izin karena saya tahu itu semua izin-izinnya semua gelap ini perusahaan ini. Dia bukan investor ini, penjajah ini penjajah ini. Sekian banyak karyawan yang sudah mengabdikan diri 30 tahun, 20 tahun didepak begitu saja tanpa penghargaan. Ini maunya seperti ini, lari-lari terus ini pengusahanya ini. Ini penjajah ini PT Profilia ini biar tahu semua seperti apa PT Profilia. Ada maksud di Senaker. Pokoknya monggo kalau ada ketidakpuasan nanti diselesaikan di Senaker. Yang jadi masalah itu kan kalau dia diundang, kita sudah berusaha mengundang berkali-kali, tapi tetap mereka dilempar-lempar. Nah, kalau ibu udah mengajukan ke Disnaker kan kami Sudah. Disnaker. Makanya nanti Iya, kan kami dari dari Disnaker. justru kami melakukan mediasi di luar ini karena arahan dari Disnaker untuk bahwa Dinas Tenaga Kerja tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mediasi lebih dari 1 kali 2 kali, Bu. Kalau 2 kali gagal, monggo dilakukan mediasi di luar. Barangkali bisa menemukan titik temu. Oke, ini saja. Saya pakai jalur seperti ini, Pak. Kami para pengacara yang ditunjuk oleh karyawan, oleh buruh untuk mewakili menyelesaikan perkara ini ternyata menemui jalan buntu karena boleh dilihat sendiri bahwa pintu gerbang sudah ditutup rapat dan disiapkan oleh bodyguard yang preman itu bukan bodyguard, itu preman. Walaupun kami sudah menggunakan jalur resmi, meminta secara resmi pengamanan dari kepolisian setempat, tetapi kami tetap ditolak. Kenapa ini terjadi? Ini bukan sekali ini, tapi sudah kesekian kali. Dari flashback kemarin, undangan dari Disnaker yang kedua kali pun
tidak dihadiri, somasi kami tidak dihadiri, dan sekarang kami pada saat kami diberi undangan, kami hadir pun kami ditolak. Ini yang ketiga kali kami ditolak. Jadi intinya pengusaha ini tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar para pekerja-pekerja yang sudah dimanfaatkan tenaganya selama 30 tahun. Itu yang mengundang dari PT Profilia itu pihak manajer perusahaan yang bernama Edi Widianto dan Yeti Sulistioningrum mengundang secara bipartit 3 kali undangan kerja. Kami hadir, kami ditolak. Seperti itu. Alasannya apa? Alasannya mereka hanya mengundang karyawan, tidak mau menerima kami sebagai lawyernya dari para karyawan ini. Jadi proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya itu tetap kita harus berpedoman pada Undang-Undang 2004 dan Permen 31 2008 ya. Sehingga manakala upaya perundingan bipartit itu sudah dilaksanakan namun tidak ada titik temu penyelesaian, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melakukan upaya pencatatan perselisihan ke dinas ya. Dengan tetap kita akan melakukan klarifikasi ya. Sehingga secara formil para pihak ini tercukupi dan juga nanti proses pencatatan perselisihan itu dapat kita tindak lanjuti ya, seperti itu. Jadi intinya perundingan bipartit wajib dilaksanakan oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja ya. Jadi terkait pelanggaran-pelanggaran normatif di ketenagakerjaan itu nanti tetap ranahnya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Jadi itu nanti ada pengawas ketenagakerjaan yang akan menindaklanjuti manakala ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat normatif. Terkait materi-materi ketenagakerjaan yang diperselisihkan itu kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Hal perselisihan itu di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Dukungan terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini jauh sebesar apa Pak? Jadi tetap kita akan melayani ya para pihak baik pengusaha baik pekerja, kita layani dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang ada. Kalaupun itu pelayanan sifatnya penyelesaian perselisihan, ya tetap kita bicaranya pada aturan yang ada. Syarat formil harus terpenuhi, ya. Kemudian baru kita tindak lanjuti pada proses berikutnya.